Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Baik, perkenalkan nama saya Arifuddin sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual 1.1 sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Pertama, saya akan membahas profil Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan Indonesia mengenang sosok beliau sebagai pahlawan pendidikan karena jasa beliau di bidang pendidikan. Selain itu, saya di sini akan memaparkan bagaimana maksud dan tujuan pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Beliau mempunyai pandangan bahwasanya tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun ide atau gagasan-gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya rangkum di sini ada 8 yang nanti akan saya coba jelaskan. Pertama yaitu mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan, kemudian pendidikan yang berasaskan trikon, selanjutnya tripusat pendidikan sebagai sumber belajar, pendidikan yang menuntut anak pada kodratnya, pendidikan berpusat pada murid, pendidikan budi pekerti, mendidik diibaratkan seperti menanam padi, dan yang terakhir belajar sambil bermain. Kita bahas yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, ini adalah 3 daripada trilogi pendidikan yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ing Ngarsa Sung Tulodo, sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik kepada murid. Ing Madya Mangun Karso, sebagai pendidik ketika di tengah-tengah murid harus dapat membangun niat, motivasi, dan semangat murid ke dalam hal yang positif. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, sebagai pendidik ketika berada di belakang harus dapat memberikan dorongan kepada murid. Selanjutnya, ide atau gagasan dari Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan atas trikon yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Harus kita coba terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan di dalam belajar. Selanjutnya, ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara yaitu tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktek pembinaan. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Kemudian masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Beliau Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada murid. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Dan yang keenam maksud saya pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif dalam hal ini, karsa, afektifnya, sehingga menciptakan karya psikomotor. Selanjutnya, mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. Kita berpusat berorientasi kepada kebutuhan daripada anak didik kita atau murid. Selanjutnya yang terakhir yaitu belajar sambil bermain. Di dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah senang, kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan setiap kali kita memberikan pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya alasan yang kontekstual. Ini pertanyaan yang kedua. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti halnya tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis ataupun diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Itu filosofi berdasarkan tata surya yang dijadikan contoh daripada pendidikan yang berdasarkan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara. Begitu juga dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Baik, hasil penerapan atau implementasi ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Di dalam hal ini saya mengambil satu dari ide beliau, ide atau gagasan beliau yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah yang memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Tujuan dari prinsip ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi setiap murid. Di sini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh sekolah SD Yas Perbi 3 dan coba diterapkan dengan kaitannya dengan ide atau gagasan dari Ki Hajar Dewantara yang diambil dari pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pertama, mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Sistem pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan kemampuan dan tingkat perkembangan masing-masing murid. Kita sebagai guru perlu tahu sejauh mana sih pemahaman siswa kita akan materi yang kita sampaikan. Bisa kita mengadakan diskusi contohnya, tanya jawab ataupun survei singkat agar lebih memahami kemampuan dan minat murid. Pembelajaran juga harus dirancang agar murid merasa nyaman dan tidak merasa terbebani dengan tugas yang kita berikan. Mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Selanjutnya, mendorong murid untuk terus belajar. Di sini kita sangat berperan penting dalam mendorong murid agar terus belajar sepanjang hidupnya. Bagaimana kita menanamkan motivasi mereka untuk tetap belajar. Caranya bisa dengan memberikan umpan balik yang positif ketika mereka telah mengerjakan tugas dari kita. Mendorong mereka untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru dan mengajukan pertanyaan yang membuat mereka berpikir lebih dalam, critical thinking. Kemudian tujuannya agar murid dan merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya. Berkat daripada motivasi yang kita berikan sebagai guru. Kemudian mengembangkan keterampilan dan karakter. Di sini beberapa yang diterapkan di sekolah SD ya seperti 3 bagaimana PJBL dilaksanakan. Anak-anak belajar ke pasar, transaksi di pasar, mereka belajar memasak, mereka bersama-sama memakan daripada hasil masakannya. Kemudian bagaimana mereka bekerja sama dalam tim, bagaimana karakternya terlihat satu sama lain di dalam mereka teamwork. Di sini kita harus mampu mengembangkan keterampilan dan karakter murid. Kita bisa dengan merancang kegiatan belajar mengajar yang mendorong murid untuk berpikir kritis, critical thinking atau berkolaborasi, collaboration, dan berkomunikasi dengan baik, skill communication. Selain itu, guru juga harus membantu muridnya untuk membangun karakter positif
seperti jujur, kerja keras, dan penuh empati. Selain itu, pembelajaran yang berpihak kepada murid, salah satu contohnya mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Bagaimana proses PJBL atau kelas project yang dilaksanakan oleh SDIS Perbi 3 sangat erat kaitannya dengan kehidupan nyata mereka. Mereka bisa mengumpulkan sampah daripada daun-daun atau sampah bekas mereka makan atau sampah bekas mereka pakai menjadi nilai guna yang bisa digunakan sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan bersama. Jadi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan masing-masing murid. Guru di sini perlu mencoba untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid. Tujuannya apa? Agar murid merasa lebih tertarik dan melihat nilai penting dari apa yang mereka pelajari di sekolah ternyata sangat berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Di sini kita mengajak siswa untuk memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Kita di sini harus peduli terhadap lingkungan dan memikirkan bagaimana sih mereka bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Kalau fokusnya di lingkungan, bagaimana kita memikirkan bagaimana lingkungan ini bisa tertata dengan baik. Kemudian kelanjutannya seperti apa? Dengan membangun kesadaran ini, diharapkan murid dapat menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Poin-poin ini sudah diterapkan di sekolah SDIS Perbi 3. Di sini saya mengambil bagaimana pemikiran ide gagasan dari Ki Hajar Dewantoro sedikit banyaknya sudah diambil dan diterapkan di sekolah SDIS Perbi 3. Dengan saya mempelajari di pendidikan guru penggerak ini, saya semakin paham bagaimana sih penerapan yang seharusnya diterapkan berdasarkan pemikiran atau gagasan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Baik, tantangan yang tadi saya bahas itu pertama, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Itu perlu effort dan perlu kemauan motivasi dari murid untuk melakukannya. Itu sedikit menghambat karena ada beberapa murid yang mungkin tidak tertarik sehingga akan berpengaruh kepada teamwork mereka, kerja sama sesama tim, karena ada satu murid yang merasa tidak tertarik. Kemudian apa dampak yang dihasilkan daripada kegiatan yang kita laksanakan? Apakah itu bermakna kepada murid? Apa yang didapat oleh murid ketika pelaksanaan itu sudah terjadi atau sudah dilaksanakan? Untuk mengantisipasi itu solusinya sangat-sangat dibutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah. Dalam hal ini guru, orang tua maupun murid dan semua warga sekolah ikut berkontribusi untuk konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah disepakati bersama dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Itu pemaparan dari saya. Mohon izin, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.